Mudah-mudahan, makanya harapan kita kalau sinergitas ini sudah dibangun, komunikasi sudah terjadi. Pembangunan khususnya di Bekasi Utara itu memang sekarang sedang bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di podcast dan masih bersama Muhammad Umar. Dan kali ini masih dalam bincang-bincang dengan DPRD Kota Bekasi. Dan alhamdulillah di tengah kami sudah ada pimpinan DPRD, yaitu Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bekasi Pak Haji Edi, dan ditemani oleh Bang Rasnis Masaribu. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang? Siap. Bang izin nih, kita biar lebih asik ngobrolnya. Kayaknya sekarang kita udah melalui tahapan nih. Udah vaksin 2 tahap, kemudian apalagi DPRD sering tes. Ini kan? Negatif selalu negatif selalu ya. Amin. Kita berhasil ya. Terima kasih ya. Baik, Bang Haji, ini sebelumnya selamat ke Golkar ke 57 sebelumnya nih. Ya, Golkar selalu menjadi apa ya di masyarakat Kota Bekasi ini, kita tahu lah kiprah partai Golkar ini luar biasa. Kota Bekasi berapa kali menjadi wali kota gitu ya, Bang ya. Tapi kita bergeser, kita berbicara tentang DPRD karena tugasnya sebagai wakil rakyat nih, walaupun dari fraksi Golkar kesadaran ya. Nah, dari pimpinan Pak Haji bicara apa aspirasi, kemudian kemauan warga ini kan DPRD tugasnya menyerap aspirasi juga. Sejauh ini apa saja sih Bang Haji yang diinginkan warga? Yang bicara, tapi Bang Haji kan dari Wijaya Sampurna Jati Asia, Bang Rasmus dari Bekasi Utara. Oke, nah dari Bang Haji dulu nih, mungkin apa sih warga aspirasinya lebih banyak mana? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan rujuk yang tentunya sudah berbincang dengan kami. Tentu saya kira ini kesempatan yang bagus bagi kami, terutama di DPRD dalam rangka salah satu tugas kita juga memberikan informasi terkait dengan tugas dan fungsi kita sebagai wakil rakyat melalui media ini. Mudah-mudahan dengan menjadi jembatan itu bernilai bagus dalam rangka peningkatan antara wakil rakyat dengan yang diwakilinya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kami juga berterima kasih kepada hari ini, tanggal 20 Oktober tahun 2021, kami dari Partai Golkar seluruh kader Partai Golkar sedang bahagia karena kita sedang melaksanakan kegiatan hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-57. Tentunya kami berharap bahwa Partai Golkar selalu bisa diterima oleh masyarakat dan seluruh perjuangan dan dedikasi kami sebagai wakil rakyat yang diusung dari Partai Golkar bisa betul-betul bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Selanjutnya terkait dengan diskusi kita Aspirasi siang hari ini, saya kira memang ketika kita ngomongin tentang aspirasi, pertemuan dan kualitas, saya kira memang tidak bisa lepas dari fungsi kita. Kita masih ingat betul ketika kita dilantik, ya. Salah satu kalimat yang masih tentu kita harus ingat terus-terus adalah bagaimana kita diangkat mengambil sumpah jabatan, kita akan memperjuangkan aspirasi dari dapil yang kita wakili. Nah, oleh karena itu terkait dengan aspirasi ini saya kira ada beberapa ruang yang tentunya bisa dilakukan oleh DPRD. Salah satunya barangkali yang tentu itu melalui pintu reses ya. Nah, reses ini sekarang berapa kali sih kalau tadi 3 kali. Dan itu di forum reses itulah kita anggota DPRD mengundang seluruh masyarakat dalam rangka menyerap apa saja yang itu dibutuhkan oleh masyarakat yang harus kita perjuangkan. Dan alhamdulillah saya kira hampir semua sama barangkali DPRD ketika reses itu tidak jauh-jauh dari apa yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan pendidikan, kesehatan juga ya, kemudian kesehatan, kemudian infrastruktur, kemudian sosial, budaya. Saya kira itu bagian dari aspirasi yang itu
usulkan dengan masyarakat. Oke. Dan tentu tidak hanya melalui reses sebetulnya, ketika kita Terus di bawah juga diskusi gitu ya. setiap hari barangkali harus interaksi juga dengan masyarakat kita, tidak lepas daripada usulan yang bersifat akademis ataupun memang diskusi juga atau ngobrol. Itu bisa ya, dari diskusi, dari obrolan tadi dia juga bisa memperjuangkan bisa kan nanti itu salah satu fungsi kita menyerap aspirasi itu bisa bersifat informasi, bisa bersifat data atau masyarakat dan lain-lain nanti laporan dan segala macamnya. Nah itu bisa nanti kita yang memang bisa kita ambil keputusan cepat bisa kan melalui rapat pimpinan, kemudian melalui rapat di DPR yang bersangkutan dan tentu tidak terlalu tapi yang terkait dengan usulan seperti pembangunan dan yang lain-lain itu ada mekanisme. Ada mekanisme. Oke. Kalau kita ke bawah Rasmis, di Bekasi Utara kan kalau bicara infrastruktur itu udah mulai bagus nih, jalan-jalan sudah bagus gitu kan. Kemudian juga fasilitas publik juga sudah sangat bagus. Nah, kurang apa sih Bang dari mungkin apakah penerangannya yang memang harus dimaksimalkan lagi atau ada hal lain usulan dari masyarakat? Ya baik, terima kasih. Memang kalau melihat yang selama ini usulan dari masyarakat secara khusus yang ketika kami datang reses maupun misalnya melalui telepon atau WhatsApp, karena sekarang itu kan sangat terbuka. Artinya baik dari diri kita sebagai anggota DPRD maupun masyarakat itu sangat terbuka. Transparannya luar biasa. Yang boleh dikatakan memang kebutuhan masyarakat itu 70 sampai 80% bahkan itu memang masih menyangkut tentang infrastruktur ya. Karena memang baik misalnya jalan-jalan lingkungan, perumahan, perumahan, memang masih perlu baik itu perawatan maupun peningkatan di jalan itu sendiri. Kemudian bergeser misalnya ke bantuan sosial, itu juga cukup lumayan. Misalnya yang sering kali itu misalnya untuk jemaat atau jemaah misalnya kebutuhan persidangan atau alat-alat buat persidangan gitu dibantu juga kayak gitu. Seperti itu semampu atau semampu kita coba kita berjuang. Memang tantangannya di 2020 dan 2021 ini adalah adanya revolusi anggaran. Pandemi ini berpengaruh juga kan? Berpengaruh sehingga terjadi revolusi. Kalau tadinya memang sudah dianggarkan, ternyata ada perubahan karena kondisi yang saat ini sungguh sangat mempengaruhi terhadap seluruh tata kehidupan kita. Tapi masih bisa diusulkan lagi tahun selanjutnya gitu? Bisa itu kan kalau itu kebutuhannya masih tetap, tetap bisa diusulkan untuk dilakukan perubahan di tahun berikutnya. Misalnya kalau tidak bisa dilakukan di 2021, itu kita coba di 2022 seperti itu. Kalau di Jati Sampurna sendiri, Bang Haji, bicara penanganan banjir gitu, ini udah maksimal belum? Apakah drainasenya atau perlu tambah nggak sih di sana? Iya, memang kalau kita bicara banjir, ya mungkin karena kita yang tadinya tidak semua ya, yang tadinya itu juga sawah, Resapan air kan? yang tempat air bersemayam. Iya. Sekarang memang dengan perubahan situasi dan kondisi, ya kan dibangunlah pemukiman. Betul. Karena itu saya kira malam kita bisa bisa langsung menerima bahwa memang tempat air sekarang diisi oleh masyarakat, oleh manusia. Kemudian air kan nyari tempat lain tuh. filosofisnya dia selalu mencari tempat yang terendah. Betul. Dan Tapi ada solusi lain mungkin dan dari alhamdulillah DPRD di Jati gitu ya? Sampurna sendiri sebetulnya kalau dari titik banjir sebetulnya tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak ya? Itu ya, tidak terlalu banyak. Hanya ada beberapa saja lah. Yang itu pun sebetulnya solusi-solusi konkretnya sudah ada. Salah satunya mungkin yang sering terjadi itu di Jatiranggon, kemudian di Jati Sampurna saya kira ada. Tapi itu sudah
ada solusi-solusi seperti Ada apa kayak tandon, drainase ya, gitu ya. seperti pengajuan tandon gitu. Itu juga saya kira luar biasa pemerintah terkait dengan respon-respon permasalahan yang ada di sana. Kalau toh ada pun sekarang mungkin sifatnya hanya bersifat genangan sementara gitu. Oke. Artinya Jadi cepat surut lah ya, langsung ya. apalagi kayak seperti di tempat saya di Jatikarya itu bisa dibilang mungkin hampir 90% lah Iya, bebas betul. banjir lah gitu. Betul. Tapi memang di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan itu memang ada potensi itu. Tapi sekarang sudah mulai ada solusi seperti tadi ada tandon, kemudian juga pemaptusan, kemudian juga perapian-perapian jalan-jalan, kemudian juga drainase sekarang sudah Oke. berjalan bagus lah Bang. Siap. Nah, Saya kalau- kira nanti kawan-kawan juga bisa mengecek sendiri. Iya. Saya sih berapa kali kami dari tim rujuk berkunjung ke Iya. Haji Edi ya, alhamdulillah ya. Iya. Tadi genangan-genangan aja ya begitu ya. Baik, kawan rujuk, kita masih berbincang dengan pimpinan DPRD Kota Bekasi Haji Edi dan anggota DPRD Kota Bekasi Bang Rasnius Pasaribu. Bang, tugas DPRD tadi menyerap aspirasi, memperjuangkan juga aspirasi warga. Nah, kalau kita bicara fasilitas pendidikan, nah Kota Bekasi kan belum merata nih unit sekolah baru atau apa sekolah SMP, Iya. SD begitu Iya. kan. Nah, apakah nanti ini ada penambahan nih unit sekolah baru USB di setiap mungkin Dapil Abang Bekasi Utara atau Bang Haji di Jati Sampurna? Nah, silakan mungkin Bang Haji. Ya, terima kasih. Ya. Saya kira memang kita sepakat pendidikan ini menjadi barometer keberhasilan pemerintahan juga ya. Ya. Ya, sebagaimana amanat undang-undang juga kan. Betul. 20% dari APBD kita itu kan harus pendidikan. Pendidikan. Tapi Betul. saya kira kalau untuk di Bekasi kita lihatlah luar biasa lah, lebih dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang Betul, terkait dengan penganggaran. Karena visinya juga pendidikan. cerdas juga kan, Betul, cerdas ya. kreatif tadi tuh ya. Dan saya sepakat Ya. kalau memang unit sekolah baru ini harus merata dan Betul. harus sesegera mungkin ada. Artinya begini, karena pendidikan ini kan yang lulus SD masuk ke SMP ini kan juga Iya. luar biasa, dan memang kendala di kita itu Lahan terkait dengan zonasi dan yang Zonasi, lain-lain ya, ini kan ya, ya. biasanya kendalanya di situ. Oleh karena itu kami ya mendorong pemerintah untuk mengadakan sekolah itu kalau bisa SMP itu di setiap kelurahan harus ada. Harus ada ya. Ada. Betul. Baik ya, tidak hanya SMP sebetulnya, SD, kemudian ya kalau SMA kan kewenangannya ada Di provinsi, gitu. betul. Kita berharap ada sinergitas juga kan gitu. Betul. Tapi kami mendorong supaya betul-betul bisa terjadi yang kita harapkan bersama. Pemerataan tadi tuh ya? Pemerataan itu artinya masyarakat ketika lulus SD itu Nggak bingung nih nggak mau bingung sekali sekolah mana. negeri Sudah SMP-nya. disiapkan. Iya. Dan ini di Jati Sampurna juga saya kira sekarang kan sudah ada tuh SMP, ada SMP 58, 59, 60. Oh, sudah ada 3 di sana ya. Sudah mulai berjalan. Ya. Walaupun istilahnya masih nginduk ke sekolahnya masih di SD. SD ya. Nah, Jadi tapi- emang harus ada bangunan baru Betul. nanti ini ya. Kita harap kita dorong lah ke depan itu pemerintah bisa betul-betul sesegera mungkin menyediakan Oke. unit ruang sekolah baru. Siap. Nah, kalau di utara sendiri ada 6 kelurahan ya di sana ya? Iya. Nah, 6 kelurahan ini udah merata belum nih sekolahnya nih SMP negerinya? Ya memang begini Pak. Ya. Jadi pertama kita melihat dari hasil indeks pembangunan manusia Ya, IPM, betul. Itu kita bersyukur. Betul. Nomor 2 Di Jawa Barat ya? 81,5. Betul. Jadi sesuatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah cukup baik. Tentu memang kita mendorong terus karena pembangunan sumber daya manusia itu sangat penting. Betul. Sesuai dengan visi pemerintah Kota Bekasi itu cerdas, Kreatif. maju, sejahtera dan bersama. Betul. Oleh karena itu memang SDM-nya sungguh-sungguh harus ditingkatkan. Bukan saja dari sisi intelektualitasnya, tetapi harus diiringi dengan pembangunan dari sisi emosional, Emosionalnya, dan juga ya. spiritualnya. Iya. Oleh karena itu nanti akan terjadi sinergi yang baik. Luar biasa. Oleh karena itu memang peran serta swasta dalam hal ini pendidikan memang itu juga harus sungguh-sungguh dilibatkan. Oleh karena itu kita memang khususnya Bekasi Utara itu penduduk cukup besar. Iya. Dari 12 kecamatan Bekasi Utara itu memiliki penduduk Hampir 300.000 ya? 300.000 lebih Bang. Iya, betul. Karena DPT-nya aja untuk 2019 itu 224.000. Wih, besar banget ya. Karena itu memang
pembangunan khususnya di Bekasi Utara itu memang sekarang sedang bertumbuh, baik dari sisi perumahan maupun orang yang pindah. Dan ini memang sangat penting diantisipasi. Betul. Baik dari sisi tadi yang saya sampaikan, dari sisi penyediaan sarana prasarana pendidikan, tentu mulai dari pra-TK, TK, kemudian SD, tentu yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Bekasi. Nah, oleh karena itu, karena kemampuan anggaran pemerintah itu terbatas, maka mari melibatkan pihak ketiga tadi tuh ya, pihak swasta juga perlu diberikan peluang untuk itu, baik dari sisi madrasahnya maupun swasta yang lain, sehingga peran serta masyarakat swasta ini sungguh-sungguh juga bisa memiliki peran serta. Karena dengan demikian kan semakin banyak yang terlibat, tentu cita-cita visi yang akan dicapai itu akan jauh lebih mudah tercapai. Betul. Artinya kolaborasi yang apik di Kota Bekasi ini ya gitu ya Bang. Iya. Nah, kemudian Bang Haji kalau bicara tugas dan tadi kewenangan dari DPRD, kan tadi anggaran, pengawasan, membuat aturan, perundang-undangan gitu. Nah, 2021 ini udah maksimal belum menurut Bang Haji nih sebagai pimpinan? Ya, yang pertama saya kira fungsi budgeting sendiri kita sudah berhasil bersama-sama menyepakati APBD perubahan. Tentu ini sudah tugas kita berjalan dengan baik. Betul. Kemudian sebentar lagi barangkali pembahasan 2022 ya, APBD 2022. Mudah-mudahan ini tidak molor ya, dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Tapi biasanya Kota Bekasi tepat waktu nih, nggak pernah kena penalti begitu ya. Mudah-mudahan, makanya harapan kita kalau sinergitas ini sudah dibangun, komunikasi sudah terjalin harmonis, saya kira yang tentu merasakan itu tentu masyarakat. Betul. Kemudian fungsi legislasi juga saya kira kita dalam rangka menghasilkan produk-produk hukum daerah peraturan daerah, saya kira luar biasa, sudah banyak perda-perda yang kita sahkan terkait dengan untuk pengaturan kehidupan tatanan bermasyarakat di Kota Bekasi. Kemudian juga fungsi kontrol ini juga sama, kita juga tidak henti-hentinya menjalankan tugas kontrol ini dalam rangka itu tadi bisa di Kota Bekasi ini terciptanya suasana yang aman, damai, kondusif, ya kan, demi tercapainya tadi cita-cita visi misi pemerintah tadi ya, Kota Bekasi yang cerdas, kemudian Kota Bekasi yang kreatif, Kota Bekasi yang maju, dan Kota Bekasi yang bisa. Mudah-mudahan semuanya bisa. Kalau bicara eksekutif, ini kan Partai Golkar nih, Pak Wali nih, wali kota kita ya, Pak Rahmat Effendi. Nah, ini kan fraksi Partai Golkar Persatuan untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Nah, Bang Rasnis bagaimana nih? Apakah ini kan Kota Bekasi terbuka nih, Pak Rahmat pun ibaratnya orangnya yang terbuka, open, nggak dikritik pun ibaratnya beliau menerima gitu. Tapi bagaimana menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan yang tadi, yang saat ini menjadi eksekutif dari Partai Golkar begitu, Bang? Nah, benar, Bang. Jadi gini, kita dari fraksi Golkar Persatuan, walaupun katakanlah wali kotanya itu dari Partai Golkar, bukan berarti kita tidak melakukan pengawasan gitu ya. Yang diawasi itu bukan pribadi wali kota. Kinerja dari seluruh SKPD ya. Misalnya, apakah perda yang sudah katakanlah disahkan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh? Di sana fungsi pengawasannya itu bukan pribadi. Betul. Oleh karena itu, bagi kami fraksi Golkar tidak ada sesuatu tantangan yang katakanlah sifatnya itu nanti menyentuh pribadi Pak Wali. Betul. Karena memang fungsi anggota dewan itu secara kolektif dan kolegial, sehingga bersama-sama, baik dari sisi fraksi maupun dari komisi seperti itu. Kemudian saya rasa juga ya, komunikasi yang dilakukan pimpinan DPRD kepada pemerintah Kota Bekasi, khususnya wali kota dan wakil wali kota itu sangat baik. Nah, itu bisa dilakukan kenapa? Karena kedua lembaga ini berfokus kepada pelayanan masyarakat. Arahnya sama sana. Ketika itu sudah searah antara legislatif dan eksekutif, berarti pelayanan masyarakat jauh lebih penting daripada apapun itu. Jadi sudah memiliki open minded seperti itu, sehingga tidak ada rasa entah kurang enak lah. Karena fokusnya adalah bagaimana tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kami, Pak Haji Edi, adalah pelayanan masyarakat itu adalah yang paling utama. Luar biasa. Sehingga
penganggaran sebagai fungsi kami kan ada tiga fungsi nih. Betul, betul. Penganggaran, kemudian legislasi dan Pengawasan juga ya, pengawasan iya. berjalan sesuai dengan tupoksi yang masing-masing seperti itu. Siap. Ini kayak kalau ngobrol sama Bang Haji Edi, Bang Ras nggak cukup 1 jam sebenarnya. Ya. Cuman kita dibatasi waktu nih Bang. Siap. Ya, Abang juga masih ada agenda nih dalam betul, rangkaian ya. HUT Golkar ya Bang ya. Siap, baik. Tapi mungkin sebelum kita tutup nih Bang, ada pesan dari Bang Haji atau Bang Rasnius untuk masyarakat di Dapil khususnya nih, Iya. kepada masyarakat Dapil Bekasi, Jati Sampurna Jati Asih, kemudian Bang Rasnius Bekasi Utara. Silakan Bang Haji untuk masyarakat di Dapil. Baik, terima kasih. Tentu yang pertama kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat kami yang ada di Jati Sampurna dan yang ada di Jati Asih yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam rangka mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dengan baik. Amin. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat kami yang luar biasa mampu menjaga harmonisasi di masyarakat, mampu menjaga kebersamaan, mampu menjaga kerukunan, kemudian juga di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit sekalipun ya kita tetap bisa menjalankan apa yang memang diatur oleh pemerintah ya. Alhamdulillah di sana tidak pernah ada reaktif apapun juga terkait dengan ini. Kemudian juga proses vaksinasi juga berjalan dengan baik. Udah masif banget ya. Ya luar biasa. Kemudian juga terkait dengan protokol kesehatannya juga luar biasa. Luar biasa. Memang kita punya keinginan bersama untuk sesegera mungkin kita ini bisa keluar dari zona yang tidak nyaman ini ya. Sekarang udah level 2 bahkan Kota segala Bekasi. upaya dilakukan baik oleh pemerintah kemudian juga dijalankan oleh masyarakat dan saya kira luar biasa. Mudah-mudahan Amin, kita amin. berharap ini semuanya bisa sesegera mungkin semuanya normal Amin, kembali. amin, amin. Pembangunan berjalan kembali, kembali, ya. hubungan antar masyarakat Normal lagi ya. normal semuanya, perekonomian bangkit, kemudian juga negara juga akan Amin. aman, gitu. Luar Dan biasa. saya kira kawan-kawan media juga dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya juga semuanya happy. Betul. Dan Iya. kita bekerja semuanya sesuai dengan Siap. apa yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Amin. Siap. Mungkin Bang Rasnius mungkin pesan pada masyarakat di Dapil. Baik, sekali lagi terima kasih khususnya warga Kota Bekasi yang tinggal di Kecamatan Bekasi Utara. Kita dapat bersinergi dan juga secara khusus vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah itu dapat tercapai persentase yang tinggi di Kota Bekasi karena partisipasi masyarakat. Iya, betul. Terima kasih kepada masyarakat telah ikut dalam vaksinasi ini. Mari kita terus menjaga protokol kesehatan sehingga kita semakin terjaga kesehatannya. Amin. Dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik dari tingkat kota maupun sampai kecamatan dan kelurahan terus door to door bagi yang belum vaksin, tetapi sekali lagi pencapaian yang sudah dilakukan oleh kita bersama ini karena semua stakeholder berjalan dengan bersama. Dan juga secara khusus pada hari ulang tahun Partai Golkar ke-57 ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kota Bekasi secara khusus atas dukungan sehingga Partai Golkar dapat semakin terus memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi. Amin. Demikian, terima kasih. Ya. Wah, waktunya terima kasih banyak nih Bang Haji Mantap. Edi, Bang Rasnius. Sehat selalu ya Bang. Amin. Ya? Sama-sama Bang. Terima kasih, Sehat Bang. selalu semuanya. Siap. Kita semua. Siap. Ya. Semakin sukses. Amin, amin, amin. Baik, demikian kawan rujuk perbincangan kami dengan pimpinan DPRD Bang Haji Edi dan anggota DPRD Kota Bekasi Bang Rasnius Pasaribu. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalisme Bekasi dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang. Terima kasih. Salam sehat. Ya. Bang Haji, Ya, Bang makasih. Rasnius.